Hai, bertemu lagi dengan saya Rieta. Hari ini kita akan mempelajari tentang IELTS listening. Yang pertama yang harus kita ketahui tentang IELTS listening adalah kita harus bisa multitasking, di mana kita harus membaca soal sambil mendengarkan audionya dan juga sambil menulis jawaban. Maka teman-teman harus sangat berkonsentrasi ketika mengerjakan soal ini. Jadi pastikan teman-teman sudah siap, ya, sudah membuat persiapan yang cukup. Teman-teman juga sudah istirahat dengan cukup, dan jika sedang ada masalah, sebaiknya lupakan semua masalah teman-teman yang sedang dihadapi. Nah, lalu seperti apa jenis-jenis soal yang ada di listening? Mungkin teman-teman sudah familiar dengan soal TOEFL. Kalau di TOEFL ada berapa jenis soal? Hanya satu, yaitu multiple choice questions. Tapi di IELTS ada banyak sekali jenis soal. Ya, jadi ada yang pertama itu ada completion, ya, atau melengkapi. Nah, ini ada banyak juga. Kita bisa diminta untuk melengkapi kalimat, bisa juga melengkapi notes, ya, melengkapi catatan, atau juga melengkapi form. Lalu ada juga multiple choice question, sama seperti di TOEFL. Tapi kalau di IELTS ada dua jenis multiple choice. Seperti apa? Nah, nanti akan kita bahas di video berikutnya. Kemudian ada juga yang disebut dengan short answer question, di mana ada pertanyaan, kita tinggal menuliskan jawabannya secara singkat. Dan yang terakhir yaitu labeling. Jadi kadang-kadang kita juga diminta untuk melabeli diagram ataupun melabeli map. Kemudian strategi apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan listening? Yang pertama, kita bisa memprediksi jawabannya. So, make a prediction based on the questions in the question booklet. Jadi, sebelum listening diputar, kita akan diberikan waktu sekitar mungkin setengah menit sampai 1 menit. Nah, kita bisa pakai waktu tersebut untuk membaca terlebih dahulu soal-soal yang ada di booklet. Jadi kita bisa memprediksi kira-kira jawaban apa yang diminta oleh soal tersebut. Strategi yang kedua yaitu instruksi. Di dalam IELTS, instruksi itu sangat penting. Jadi kita harus follow the instructions to a T. Ya, kita harus mengikuti instruksinya dengan sangat detail, dengan hati-hati. Jadi di dalam IELTS kita harus mengetahui berapa kata, ya, berapa jumlah kata dan berapa jumlah angka yang boleh kita tulis. If the instruction tells you, for example, to write no more than one word and or a number, jadi kita hanya boleh menulis satu angka dan satu kata, atau satu angka saja atau satu kata saja. Kalau kita menuliskan dua kata, berarti jawaban kita dianggap salah. Kemudian strategi yang terakhir adalah keywords. Ya, kita harus membaca terlebih dahulu soal, ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, dan sebaiknya kita juga highlight atau menggarisbawahi keywords yang ada di soal. Fungsinya untuk apa? Fungsinya supaya ketika nanti kita mendengarkan audionya, kita menjadi lebih aware, ya, kita menjadi lebih peka. Oh, saya sedang mendengarkan keywords yang ini, seperti itu. Jadi jangan lupa untuk underline or highlight the keywords. Berikutnya ada sedikit tips untuk teman-teman semuanya. Jadi ada satu hal yang sangat penting di IELTS listening, yaitu spelling. Jadi kalau teman-teman itu salah mengeja kata yang ditulis atau di jawaban yang ditulis, itu jawaban kita akan dianggap salah dan tidak akan diberi nilai. Oleh karena itu, spelling menjadi sangat penting di IELTS listening. Pastikan bahwa kata yang teman-teman tulis itu ejaannya sudah benar. Contoh seperti kata morning. Morning itu terdiri dari M-O-R-N-I-N-G, right? So, M-O-R-N-I-N-G. Nah, kalau teman-teman kurang menulis salah satu hurufnya, misalnya huruf G yang terakhir, itu akan menjadi keliru. Karena kalau dalam spoken English, kita terbiasa dengan kata morning, misalnya. Not morning, but morning. Nah, tapi kalau di listening, kita tidak boleh menuliskan kata yang salah atau yang tidak standar. Kemudian yang kedua, teman-teman juga sebaiknya atau disarankan
untuk menulis jawabannya menggunakan huruf kapital. Jadi kembali ke kata morning tadi, misalnya, nah kita bisa tulis kata morning ini semuanya menggunakan huruf kapital. Tujuannya untuk apa? Supaya kata-kata yang kita tulis itu dengan mudah bisa dibaca oleh examiner. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah cukup percaya diri dengan tulisannya menggunakan lowercase atau dengan huruf kecil saja, misalnya sudah jelas, tidak masalah menggunakan huruf kecil. Jadi, huruf kecil ataupun huruf kapital itu tidak akan mempengaruhi apakah jawaban kita benar atau salah, asalkan kata yang kita tulis itu dapat dengan mudah dibaca oleh examiner IELTS. Lalu, yang terakhir, ada beberapa tips juga bagi teman-teman untuk improve your listening skills. Jadi, yang paling penting di listening itu yang pertama, we enrich our vocabulary. Jadi kita harus menambah vocab kita supaya ketika kita mendengarkan kata tersebut di audio itu kita bisa mengenali. Yang kedua itu juga pronunciation. So we have to practice our pronunciation every day. Ya. When we have time, use our time to practice pronunciation, practice listening and practice the pronunciation. Dalam IELTS listening itu ada beberapa accents ya, tidak hanya satu. Seperti perbandingannya TOEFL misalkan, di TOEFL hanya ada satu accent yaitu American accent. Nah, di IELTS itu paling tidak ada 3 accents yang akan kita dengarkan, yaitu pertama British, yang kedua Australian, dan yang ketiga Canadian. So, it would be better if you practice listening to various sources of listening out there, ya, misalnya dari BBC atau bisa juga dari National Geographic, bisa juga kita mendengarkan podcast ya dengan berbagai aksen seperti itu. Lalu ada juga YouTube channels. Oke, jadi itu tadi penjelasan tentang IELTS listening dan sedikit tips yang bisa saya berikan untuk teman-teman semuanya. See you again on the next video.